Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Ta'lim Maziatun Nisa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah Ta'ala ampunkan segala kita punya dosa. Allah Ta'ala berikan kita kemudahan dalam segala urusan. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan tentunya yang kita harapkan adalah pulangnya dari tempat ini kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kitabnya apa bu namanya kitabnya? Jangan ntar udah ngaji kagak tahu nama kitabnya. Nama kitabnya apa? Yang mengarang siapa namanya? Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi banyak ibu-ibu ngaji bolak-balik kemana, ke sono, ke sini, kemari, nanya kitabnya apa? Jangan kitab ustadznya tadi siapa? Ustadznya Iya begitu bu, banyak kan memang. Yang penting mah judulnya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi faslun. Kita masuk ke pasal berikutnya bu. Tahrumus sholatu. Tahrumu haram as-sholatu sholat. Allati laisa yang tidak ada tahrumu haram as-sholatu sholat. Allati laisa yang tidak ada laha bagi itu sholat. Laha bagi itu sholat sababun, satu sabab. Sababun suatu sebab, mutaqaddimun yang mendahului. Wala muqarinun dan tidak mengiringi itu sebab. Fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, di saat terbitnya matahari. Di saat terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga meninggi matahari. Hatta tartafi'a, sehingga meninggi matahari, qadra rumhin, seukuran setombak. Seukuran setombak.
Wa indal istiwa'i, yang kedua di saat istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati, wa indal istiwa, di saat istiwa. Kemarin istiwa apa Ibu? Iya. Fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat. Pada selain hari Jumat. Bu Nani ada? Alhamdulillah. Fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat. Hatta tazula, sehingga tergelincir matahari. Wa indal isfirari, yang keberapa? Yang ketiga di saat matahari menguning, isfirar. Wa indal isfirari, di saat menguning matahari, hatta tagruba, sehingga terbenam. Hatta tagruba, sehingga terbenam. Wa ba'da sholati subhi, yang keempat dan setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Wa ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh sehingga terbit matahari. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar. Setelah sholat asar, hatta tagruba, sehingga terbenam matahari. Wallahu a'lam. Ya Bu, sampai terbenam. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah membahas secara detail dan juga jelas, yaitu terkait waktu-waktu sholat fardu yang ada 5, mulai dari sholat johor ke asar waktunya, terus ke maghrib sampai ke isya, dan ujungnya sampai di subuh, terus begitu. Waktu-waktunya udah kita bahas, supaya kita tahu bagaimana waktu-waktu yang benarnya dari awal sampai akhir, yaitu batas-batasan untuk kita mengerjakan sholat. Sebab yang namanya waktu masuk ke dalam syarat sahnya sholat, yaitu masuk waktu. Kalau kita mendahului waktunya, kita majuin, kagak bisa, kagak sah sholat kita. Kalau diundur waktunya, ngerjain sholat johor di waktu asar, gak bisa juga. Kalau begitu namanya nanti sholat qodok. Itulah kemarin waktu-waktu yang terkait sholat fardu. Kemudian malam hari ini kita bahas yaitu tahrumus sholatu. Kata pengarang kitab di dalam kitab Safinatun Najah ini, haram sholat, tahrumu sholatu,
allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Haram bagi kita untuk melakukan ibadah sholat pada waktu-waktu tertentu. Allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang mana sholat tersebut tidak ada baginya sebab yang mendahului, wala muqarinun, dan juga tidak ada sebab yang mengiringi. Assalamualaikum Bu. Sholat itu ada keterkaitan antara waktu dan juga sebab. Kalau keterkaitannya sholat dengan waktu, artinya sholat yang sudah ditentukan waktunya. Kayak contohnya kemarin sholat fardu yang 5 itu sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ada lagi sholat sunnah yang juga sudah ditentukan waktunya, namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, itu sudah ditentukan waktunya. Paham? Ada sholat yang sudah ditentukan waktunya, yang tadi sudah kita sebutkan. Ada sholat yang ditentukan dengan sebab. Apa contohnya sholat yang ditentukan dengan sebab? Sholat jenazah, ada sebabnya enggak? Ada waktunya enggak? Enggak ada. Enggak ditentukan dengan waktu sholat jenazah. Sholat jenazah ditentukannya dengan sebab. Apa sebabnya? Kematian. Kalau enggak ada orang yang mati, ada sholat jenazah? Ya kagak ada. Apalagi sholat yang ditentukan dengan sebab. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid Bu. Apa sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat yang dikerjakan ketika kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk. Jadi sebelum duduk, kata Nabi, sholatlah 2 rakaat qabla an tajlis. Sebelum kita duduk, sebelum kamu duduk, kerjain sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena kita masuk masjid. Sebabnya maka kita melakukan sholat. Paham? Itu namanya sholat yang ditentukan dengan sebab. Nah, perlu ibu-ibu ketahui, yang dikatakan sholat yang ditentukan dengan sebab itu ada 3 sebab. Yang pertama, dikatakan sebabnya itu mutaqaddimun. Sebab mutaqaddimun adalah sebabnya mendahului. Sebab mendahului. Jadi sholat yang ditentukan sebab ada berapa Bu? Sholat yang ditentukan sebab ada 3. Yang pertama, sebabnya mutaqaddimun, sebabnya mendahului. Artinya sebabnya ada di awal. Karena ada sebab baru dia sholat. Yang pertama contohnya sholat qodok, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau sholat qodok, sebabnya di awal, sebabnya mendahului. Kemarin belajar ujur sholat. Belajar kita uzur sholat, ada yang namanya tidur. Ibu tidur, kemudian keliwat waktu zuhur, bangun-bangun asar. Setelah sholat asar, boleh nggak sholat zuhur? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kodok. Sebabnya mendahului, namanya tuh. Karena tidur sebabnya, maka dia kudu bayar sholatnya. Itu sebab mendahului.
Atau sholat sunnah qobliyah, Nabi pernah. Nabi melakukan sholat asar. Setelah sholat asar Nabi bangun ngelakuin sholat 2 rakaat. Nabi sebelumnya lupa buat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nabi kerjain sholat sunnah ba'diyah zuhur di waktu setelah sholat asar. Boleh tuh Bu? Boleh. Sholat sunnah ba'diyah zuhur dikerjain setelah sholat asar, asalkan ada sebabnya tadi. Lupa, lupa tadi belum sholat sunnah. Misalkan ibu belum sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah qobliyah subuh. Misalkan sholat sunnah qobliyah subuh belum, udah sembahyang, lupa. Tapi pengen banget ngerjain sholat sunnah qobliyah subuh. Ntar kerjainnya kapan? Pas ingat-ingat, oh ingatnya udah jam 8, kerjain di jam 8 boleh? Boleh. Sholat sunnah qobliyah, tapi namanya kodo. Sholat sunnah qobliyah subuh kodoan, bukan adaan. Kecuali ingatnya setelah sholat subuh beres, tadi belum sholat sunnah qobliyah kayaknya, bangun lagi buat ngelakuin sholat sunnah qobliyah, boleh. Namanya sholat sunnah qobliyah adaan. Tuh, paham Bu? Kalau kayak begitu boleh. Itu namanya sholat kodok, ya, sebabnya yang mendahului. Apalagi sholat contohnya yang sebabnya mendahului atau mutaqaddimun. Sholat sunnah wudu. Contohnya, wudu dulu apa sholat dulu? Habis wudu disunahkan untuk sholat, namanya sholat sunnah wudu. Sebabnya mendahului, sebabnya wudu dulu baru sholat. Itu namanya sholat sunnah wudu. Atau kemudian apalagi? Tadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu sebabnya mutaqaddimun, masuk dulu baru sholat. Ada nggak yang sholat dulu baru masuk? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat dulu di luar baru masuk, ada? Lah kagak ada. Ada nggak sholat sunnah tahiyatul musola? Lah kagak ada. Adanya tahiyatul masjid. Masuk masjid baru sholat. Itu namanya sebabnya mutaqaddimun, sebabnya mendahului. Itu boleh. Nggak ada larangan waktunya kalau itu. Atau kemudian sholat sunnah jenazah, sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf, ibu mudah-mudahan umroh semuanya bareng-bareng, ya kan? Itu namanya sholat sunnah tawaf. Habis tawaf kemudian sholat sunnah, itu sebabnya mutaqaddimun. Paham Bu? Atau tadi sholat jenazah, sebabnya apa? Al-maut, sebabnya kematian. Karena ada sebabnya mendahului, maka dia sholat. Itu namanya sebab mutaqaddimun. Yang kedua ada sebabnya itu muqarinun. Muqarinun artinya sebabnya mengiringi, bersamaan. Sebab dengan sholat beriringan. Jadi tidak mendahului, tidak mengakhiri. Apa contohnya sholat sunnah atau sholat yang sebabnya muqarin, beriringan? Sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Itu sholat yang sebabnya beriringan, muqarin. Kemudian contohnya lagi sholat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Antara sebab dengan sholatnya beriringan. Kapan sholat gerhana dilakukan? Di saat terjadi gerhananya. Berarti kan sebabnya beriringan dengan sholat, bukan mendahului itu. Paham Bu?
Assalamualaikum. Paham nggak? Kemudian yang ketiga sebab mutaakhir. Mutaakhir artinya yang sebabnya menyusul. Sebabnya adanya di akhir. Apa contohnya? Sholat yang sebabnya mutaakhir. Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Nih bagi yang udah pernah umroh dia tahu nih. Habis mandi di masjid di Tanim, udah habis mandi pakai pakaian ihram, masuk lagi ke masjid, sembahyang 2 rakaat. Habis itu jalan menuju ke Makkah, naik bis, pas di perbatasan itu udah ngucap niat. Nah ini kan niatnya adanya di akhir, ihramnya adanya di akhir. Pakai pakaian ihram, ada mandi sunnahnya, kemudian pakai pakaian ihram, masuk lagi ke masjid, sembahyang. Begitu tuh, betul gak? Habis itu berangkat baru niat ihram. Ini namanya sebabnya mutaakhir. Ihramnya di belakang, sholat dulu baru ihram. Sholat sunnah ihram. Itu kalau yang ibu-ibu yang udah umroh, haji dia tahu begini. Ini nggak boleh nanti ada waktu-waktu yang haram. Atau sholat taubat. Sholat dulu baru taubat sebabnya. Ini dikatakan sholat yang sebabnya mutaakhir. Sholat taubat, sholat istikharah juga. Sholat istikharah, sholat hajat itu sebabnya mutaakhir. Nah, itu sholat-sholat yang ditentukan dengan sebab, dengan contoh-contohnya tadi. Ada yang mutaqaddimun, ada yang muqarinun, ada yang mutaakhirun. Nah dikatakan dalam kitab ini tahrumus sholatu, haram sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun, yang tidak ada baginya itu sholat sebab yang mendahului atau sebab yang beriringan. Pahami bu maknanya. Haram sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak ada baginya sholat itu sebab mutaqaddimun. Berarti kalau sholat yang sebabnya mutaqaddimun haram apa enggak? Haram enggak? Ini pahamin maknanya nih, bahasanya. Tahrumus sholatu, diharamkan, haram sholat. Yaitu sholat yang mana? Sholat yang tidak ada baginya sebab mutaqaddimun, sebab yang mendahului. Berarti kalau yang sebabnya mutaqaddimun haram apa enggak? Kagak. Bu Dani jawabnya takut salah bagaimana? Sebab yang mutaqaddimun haram apa enggak sholat entar? Ada haram enggak? Kamu udah takut banget. Assalamualaikum. Tahrumus sholatu, haram sholat. Sholat yang mana yang diharamin? Allati laisa laha sababun mutaqaddimun, sholat yang bukan sebab mutaqaddim, bukan yang sebabnya mendahului. Jadi yang sebabnya mendahului tadi dengan contoh-contohnya itu sholatnya haram apa enggak? Enggak. Yang sebabnya beriringan dikatakan wala muqarinun, yang sebabnya beriringan haram apa enggak? Nah, fi khamsati awqatin, pada waktu yang 5. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan bagi kita untuk mengerjakan sholat. Ada 5 waktu haram sholat. Sholatnya yang mana? Enggak semua sholat yang diharamkan pada waktu yang 5 itu. Paham gak nih? Ada 5 waktu sholat, ada 5 waktu yang diharamkan untuk dikerjakan sholat, gitu tuh. Sholatnya yang mana? Sholatnya yang bukan sebab mutaqaddim,
Itu bukan yang sebabnya mendahului. Jadi kalau yang sebabnya mendahului nggak masuk ke sini. Jadi yang mana yang dikatakan haram? Yang sebabnya apa tadi? Selain mutaqaddim dan beriringan, yang sebabnya mutaakhir. Paham? Salat yang sebabnya mutaakhir haram dikerjakan pada waktu yang 5. Nih, kalau tadi kan ibu sudah dikasih catatan tuh. Ada berapa sebab sholat tadi? 3. Ada yang mutaqaddim, ada yang muqarrin, ada yang mutaakhir. Itu sholat yang ditentukan karena sebab. Ada sholat yang ditentukan karena waktu, ya kan? Ada nggak kemarin? Sholat yang ditentukan karena waktu, artinya sholat yang udah punya waktunya masing-masing. Sholat yang 5 yang wajib, sholat sunnah rawatib, itu sholat yang sudah ditentukan dengan waktu. Nah kemudian ada ibu, sholat yang tidak ditentukan dengan waktu dan juga sebab. Paham? Jadi ada sholat yang ditentukan dengan waktu, ada sholat yang ditentukan dengan sebab, ada sholat yang tidak ditentukan dengan waktu dan sebab. Artinya itu sholat boleh kapan aja waktunya. Namanya sholat sunnah mutlak. Namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak artinya sholat sunnah yang dikerjakan tanpa ada sebab dan juga waktu. Itu sholat sunnah mutlak. Maka ada 2 sholat yang diharamkan pada waktu yang 5 ini, nanti kita jelasin. Ada 2 sholat yang diharamkan untuk dikerjakan pada waktu yang 5. 1 sholat sunnah mutlak, 2 sholat sunnah mutaakhir. Uyang gak bu? Uyang. Ntar kita bikin kesimpulan. Udah ditulis. Nah, ayo kita liatin kitabnya masing-masing. Dikatakan di dalam kitab haram sholat yang dikerjakan, sholat itu yang sebabnya mutaqaddim sama yang muqarrin itu pada 5 waktu. Selain itu haram. Tadi kita udah jelasin ibu, sholat ada yang dikerjakan ditentukan dengan waktu, ada yang ditentukan dengan sebab, ada yang tidak ditentukan sebab dan juga waktu. Sholat yang ditentukan dengan waktu kemarin kita udah bahas, yang sholat 5 fardu sama sholat rawatib namanya nanti. Sholat sunnah rawatib tuh qobliyah, ba'diyah, itu sholat yang ditentukan dengan waktu. Sholat sunnah duha itu udah ada waktunya. Nah sholat yang ditentukan dengan sebab ada 3. Ada yang sebabnya mutaqaddim, ada yang sebabnya muqarrin, ada yang sebabnya mutaakhir. Kemudian ada sholat yang tidak ditentukan waktu dan sebabnya. Artinya sholat boleh kapan aja. Namanya sholat sunnah mutlak. Ini di luar daripada 2 yang tadi. Nggak ada waktu, nggak ada sebab. Tetapi dalam ajaran agama kita ada 5 waktu yang diharamkan buat sholat. Tapi bukan semua sholat yang diharamkan. Paham nih? Ada 5 waktu, nanti kita sebutin waktunya kapan aja. 5 waktu yang diharamkan untuk dilakukan sholat. Tapi bukan semua sholat yang tadi udah kita sebut. Sholatnya yang mana yang diharamkan? Cuma 2, yaitu sholat sunnah mutlak
sama sholat yang sebabnya mutaakhir. Jelas? Kalau yang sholatnya sebabnya mutaqaddim, kagak ngapa-ngapa, dikerjakan di waktu yang 5 ini ntar. Kalau yang sebabnya muqorrin, kagak ngapa-ngapa, dikerjakan di waktu yang 5. Cuma 2 yang diharamkan untuk dikerjakan pada waktu yang 5, yaitu sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, yang sebabnya di belakang. Sampai sini paham? Nah, masuk ke waktunya. Ada 5 waktu. Yang pertama, waktu yang diharamkan sholat. 1, inda tulu'i syamsi, di saat terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari meninggi seukuran setombak. Inda tulu'i syamsi, di saat terbitnya matahari sampai meninggi seukuran 1 tombak. Di waktu ini haram buat sholat, yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat yang sebabnya mutaakhir. Itu tuh, garis bawahi begitu. Semana ukuran 1 tombak tuh? Ketika terbit matahari. Kalau mungkin sekarang terbit matahari jam 6. Jam 6 terbit matahari, sampai kemudian matahari itu meninggi seukuran 1 tombak. Matahari keluar dari landasannya setinggi di mana ukuran jaraknya itu muat untuk 1 matahari. Ini matahari meninggi, mataharinya sekitar segini. Di sini muat 1 matahari, itu namanya sudah sampai ukuran 1 tombak. Paham? Paham nggak? Pusing-pusing 4,5 derajat atau sekitar 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Berarti kalau matahari terbitnya jam 6, berarti sekitar jam 6 lewat 20 menit atau jam 6 lewat 18 menit dah, itu sudah boleh dilakukan untuk sholat. Di antara jam 6 sampai jam 6 lewat 18 itu waktu haram. Paham? Sholat isyraq dilakukan setelah terbit matahari dan meninggi seukuran 1 tombak, bukan ketika terbit matahari kemudian sholat. Maka ibu perhatiin kalau ada tuh di masjid atau di jam digital ada namanya syuruk, itu terbit, bukan waktu isyraq, bukan waktu sholat isyraq, tapi itu waktu terbit matahari. Itu belum boleh sholat di situ. Nanti setelah matahari meninggi 1 tombak ukurannya, lewat 6 lewat 20 menit gitulah, atau setengah 7 lah. Sholat sunnah id biasanya jam berapa ya? Mulainya sholat idul fitri ada nggak yang jam 6? Jam berapa baru mulai? Itu waktu yang boleh. Kalau sebelumnya belum boleh, masih haram. Sholat idul fitri, idul adha, sholat duha udah boleh di situ, sholat isyraq di situ. Tuh, paham bu? Ya, di waktu saat terbit matahari sampai seukuran 1 tombak, atau tadi banterannya segitu. Kalau matahari terbit jam 6, berarti jam 6 lewat 20 menit lah amannya, atau yang jam 6 lewat 15 menit minimalnya. Kemudian waktu yang kedua yang diharamkan bagi kita untuk sholat, yaitu indal istiwa'i, di saat istiwa.
selain hari Jumat. Di saat istiwa selain hari Jumat. Apa itu istiwa? Istiwa itu matahari berada di atas kepala. Kalau udah tergelincir matahari dari atas kepala, namanya waktu apa? Waktu zuhur. Kalau matahari udah tergelincir, namanya waktu zuhur. Indal istiwa, di saat istiwa, fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat, hatta tazula, sampai tergelincirnya matahari. Ini waktunya sedikit, paling cuma beberapa detik antara ketika matahari berada di atas kepala kemudian tergelincir, itu masuk waktu zuhur. Kalau hari Jumat gak ada pengharaman. Selain hari Jumat gak ada nih masuk waktu istiwa, diharamkan. Ya, selain hari Jumat haram ngerjain sholat di waktu istiwa. Kalau hari Jumat boleh. Nggak mesti orang yang sholat Jumat yang di rumah juga, misalkan kalau di waktu istiwa nggak kena waktu haram. Ya, paham bu? Waktu istiwa di saat matahari ada di atas kepala. Kemudian yang ketiga, wa indal isfirari, di saat matahari menguning sampai terbenamnya, hatta tagruba. Ini biasanya matahari berada posisinya di barat. Matahari kan kalau tadi matahari ada di atas kepala, warnanya apa biasanya? Matahari kalau ada di atas kepala kita warnanya biasanya apa? Putih. Kalau udah makin kemari ke barat, nah di saat udah mulai menguning sampai terbenam, itu waktu diharamkan untuk sholat. Matahari menguning berarti matahari ada di mana? Ada di barat. Itu waktu yang ketiga. Ini waktu yang keempat dan yang kelima. Ini waktu yang berkenaan dengan pekerjaan sholatnya. Ya, waktunya berkenaan atau berkaitan dengan pengerjaan sholatnya. Saat yang keempat berarti diharamkan untuk sholat setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Bukan waktu subuh ya, tapi setelah sholat subuh. Setelah ibu melakukan sholat subuh, maka la sholata ba'da sholati subuhi, kagak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Ya, sholat sunnahnya yang mana? Yang kagak boleh dikerjain tadi. Sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah mutaakhir, yang sebabnya mutaakhir. Kalau ibu mau ngerjain sholat sunnah qobliyah di waktu subuh, setelah sholat subuh terus ngerjain sholat sunnah qobliyah karena lupa tadi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Misalkan ibu habis sembahyang isya, masih tahiyat, ngantuk berat, ketiduran, bangun-bangun udah azan subuh, ambil wudu, langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh ingat, oh iya tadi isya lupa, belum sholat sunnah ba'diyah isya. Boleh nggak dikerjain di saat itu? Boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah ba'diyah isya setelah sholat subuh. Sama kayak tadi Rasulullah sholat johor, sholat sunnah ba'diyah johor lupa, dikerjain di waktu setelah sholat asar. Kalau itu boleh.
Tapi namanya sholat sunnah ba'diyahnya kodoan namanya. Karena udah keluar dari waktu. Nah jadi nggak ada sholat setelah sholat subuh. Kalau belum ngelakuin sholat subuh, boleh sholat apa aja. Belum ngelakuin sholat subuh, emang udah masuk waktu subuh, tapi ibu belum ngelakuin sholat subuh, mau sholat apa aja boleh. Tapi setelah sholat subuh kagak boleh ngelakuin sholat sunnah mutlak. Begitu tuh, paham? Patokannya setelah pengerjaan sholat subuh kita, meskipun udah di waktu subuh. Yang kedua, yang kelima, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta tagruba, sampai terbenamnya matahari, atau bahkan sampai terbenamnya matahari. Sholat asar. Nah itu ada 5 waktunya tuh. Coba sebutin ulang 5 waktu yang diharamkan. 1, di saat terbitnya matahari sampai meninggi matahari seukuran 1 tombak. Yang kedua, di saat waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Yang ketiga, di saat matahari menguning sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Paham? Itu 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Tapi bukan semua sholat. Sholat apa yang tadi diharamkan? Sholat sunnah mutlak dan sholat yang sebabnya mutaakhir. Jadi cuma 2 sholat. Sedangkan sholat yang sebabnya mutaqaddim, kayak sholat qodho, sholat sunat tahiyatul masjid, ada waktu larangannya enggak? Boleh nggak dikerjain di waktu yang 5 ini? Misalkan Bu Nani habis sembahyang asar jamaah di masjid, udah selesai sembahyang jamaah asar, keluar mau ke kamar mandi. Keluar ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, ngambil air wudhu lagi, masuk ke masjid, ngelakuin sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi kan nggak ada sholat setelah sholat asar. Hah? Ayo jawabannya bagaimana nih? Ibu Nani kan sembahyang asar jamaah, udah beres, udah selesai sembahyang asarnya. Kan waktu yang diharamkan tidak ada sholat setelah sholat asar. Ibu Nani keluar ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi ngambil wudhu lagi, masuk ke dalam masjid, ngelakuin sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh nggak? Hah? Ini keder nih. Ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi kan dia baru masuk lagi. Boleh nggak? Kenapa boleh Bu Nani? Tapi kan nggak ada sholat setelah sholat asar. Karena bukan sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunat tahiyatul masjid sebabnya mutaqaddim. Sebabnya mutaqaddim, masuk gak di sholat yang diharamkan? Kagak. Paham? Nah kalau begitu kan kagak boleh sholat setelah sholat asar. Ada gak yang sholat jenazah setelah asar? Nguburinnya abis asar ada gak? Kenapa boleh? Nah, ntar dulu, kenapa boleh? Ini jawabannya harus ilmiah.
Kenapa boleh sholat asar, sholat jenazah setelah asar? Kan katanya sholat setelah asar kagak boleh. Karena sebabnya mutaqaddim, begitu jawaban itu. Karena sebabnya mutaqaddim, sebabnya mendahului. Mana? Ya ada orang meninggal. Karena dia meninggal baru disolatin. Ada nggak orang sholat jenazah kalau kagak dia meninggal? Kagak ada. Paham? Ya? Paham ya? Nah, misalkan lagi Bu Nani lagi i'tikaf di masjid, sholat subuh. Sholat subuh, setelah sholat subuh biasanya ada penceramah. Ini udah selesai sholat subuh nih Bu Nani. Tapi Bu Nani keluar masjid, kamar mandi lagi, beser mulu. Kamar mandi, setelah dari kamar mandi ngambil air wudhu, masuk ke dalam masjid. Ingat diajarin sama gurunya, katanya kalau habis wudhu ada sholat sunnahnya, diamalin. Masuk ke masjid, sholat sunnah wudhu Bu Nani. Boleh nggak sholat sunnah wudhu di situ? Kenapa boleh? Karena sebabnya mutaqaddim. Paham ya? Karena sebabnya mutaqaddim, maka boleh. Contoh lagi kayak sholat gerhana di waktu setelah asar, habis sembahyang asar semuanya ngumpul ngelakuin sholat gerhana. Boleh. Kenapa? Karena bukan sebab mutaakhir. Sholat gerhana sebabnya muqarin, beriringan. Paham ya? Berarti kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnahnya nggak boleh dikerjain di waktu yang 5 ini. Ibu pernah ngerjain sholat sunnah mutlak yang kagak ada waktu, kagak ada sebab, emang pengen sholat aja? Belum pernah ya? Giliran sholat kalau udah waktunya doang baru sholat. Coba kali-kali ngerjain sholat sunnah mutlak yang kagak ada sebab, kagak ada waktu, tiba-tiba pengen sholat aja, pengen ngadu sama Allah, sholat 2 rakaat udah. Niatnya begitu aja, usolli sunnatan rakaatain, udah sholat 2 rakaat. Emang demen sembahyang orangnya sholat aja, tapi ingat di waktu yang 5 ini haram buat sholat sunnah mutlak dan juga sholat yang tadi sebabnya mutaakhir. Sholat hajat, istikharah itu jangan dikerjain di waktu yang haram ini, di waktu yang 5. Paham Ibu? Nah itulah sedikit, yaitu sholat yang diharamkan, artinya waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nanti kita lanjutin sampai sini dulu. Saktatus sholah sittun. Adapun saktah di dalam sholat ada 6. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.